Halo, lucu, ketawa, sedih, bercampur malu. Ada orang di TikTok ngaku-ngaku punya kekayaan seharga 30 miliar. Katanya rumahnya 30 miliar. Bakal bikin garden party, dipamerin di TikTok. Sedih aku lihatnya. Di Jakarta ini 30 miliar dipamerin. Lu tahu nggak sih, teman-teman saya anak muda bersaingnya bukan 30M, sudah mengarah ke 20T ya. 20T. Kok kamu cuma punya rumah 30M kau pamerin, katanya mau garden party, saya tidak perlu harta lagi. Aduh, dengan cara tampil di TikTok memamerkan hartanya, berarti memang kau mau pamer. Tapi kecil amat 30T kau, 30 miliar. Mending 30T, cuma 30 miliar dipamerin. Malu-maluin lah. Ya, memang Hotman itu benar-benar iri semua orang. Musuh-musuh gua iri, terus saja berusaha mencari kelemahan gua. Tapi semakin kau iri, semakin aku sukses, ya. Jadi kita ini sekarang bersaing 20T, bukan 30M. Malu dong kau. Jangan tampil di TikTok dah hanya untuk rumah saya punya 30M katanya. Aku mau bikin garden party. 30 miliar itu tahu nggak sih, di Kelapa Gading juga ada ratusan rumah 30M. Di Kelapa Gading itu rumah cuma 200 meter udah juga 30M. Ya, kalau di kampung sana 30M memang bisa seluas istana. Untuk malu loh. Gelapnya Novi Pratiwi, teman-teman, ya. Ini bukan Alvin yang ngomong, ini wali kota yang ngomong. Saya bacakan lagi di sini, teman-teman, ya. Dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard, ya. Dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini. Dari mana sumber uangnya? Dari mana sumber uang Novianti? Kalau dia bilang dari uang sendiri, ya, berarti bukan dari donasi nih. Kalau donasi kan uang orang lain, uang dari donatur. Dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri, dia kerja apa? Apakah dia kerja sebagai pelacur, ataukah dia jual narkoba, atau dia cetak duit, atau apa nih? Kok bisa duitnya banyak, teman-teman? Saya pengen yayasan ODGJ-nya si si Novi ini diperiksa, dan kalau perlu dikasih CCTV 24 jam, diarahkan ke Dinas Sosial atau Kementerian Sosial untuk melihat apa yang mereka lakukan dengan ODGJ tersebut, ya. Apakah mereka melakukan sesuatu tindak pidana atau tidak, ya. Berhati-hatilah. Ya, kalau orang kaya, ya konglomerat, dia buka panti sosial masih mending, masih ketahuan duitnya dari mana. Tapi kalau orang miskin bisa buka yayasan seperti itu, modalnya dari mana? Apalagi kalau dia bilang bukan dari donasi. Kalau modalnya dari donasi, saya masih percaya, teman-teman. Karena modal dari donasi, orang yang punya duit ngasih duit nyumbangan di situ. Tapi dia bilang dari uangnya sendiri, itu saya nggak percaya. Gaji pramugari berapa sih? Lu bisa beli, bisa sewa, misalnya 2 gedung mewah, ya, 2 gedung mewah dijadikan yayasan itu, emangnya murah? Emang cukup untuk gajinya? Ya, menghidupi ODGJ-nya ada berapa? Kalau 10 aja, satu orang makannya sehari 100.000 aja, itu udah 3 juta satu hari, kali 10 udah 300 juta. Novi Pratiwi tidak memiliki izin dari kementerian, tidak memiliki izin, ya, untuk melakukan donasi konten-konten kamu terhadap Agus, ya. Dan saya menyatakan mulai hari ini LQ Indonesia Law Firm akan mengadakan perang terhadap siapapun yang, ya, menyebarkan berita-berita hoax atau ujaran kebencian terhadap disabilitas. Oke, saya ada 100 lawyer yang bekerja di LQ Indonesia Law Firm, ya. Akan saya serang satu persatu Jenderal Yassin Novi, siapa yang pada mendukung di situ, siapa yang pada menjelekkan Agus di situ, ya, akan saya laporkan ke kepolisian. Jadi kalian tidak berhubungan dengan Alvin Lim, kalian akan berhubungan nanti dengan Polri, ya, Kepolisian Republik Indonesia. Nanti kalian jelaskan saja kenapa Anda membuat ujaran kebencian tersebut, konten dengan kebencian tersebut, ya, dan silakan Anda pertanggungjawabkan secara hukum, ya. Jadi somasi pertama sudah saya layangkan baik kepada Novi
maupun kepada Koko Hiro Cawal melakukan konten kebencian terhadap disabilitas, kami yang menyusul akan melaporkan ke kepolisian juga. Jadi bersiap-siap saja ya. Kalian boleh punya banyak cyber army. Satu demi satu saya akan polisikan. Ya. Saya mau lihat seberapa banyak udah bisa bacot. Berarti udah dicabut laporan, berarti nggak ada saling melapor-lapor lagi berarti ya? Nah ini ada Ini kan Novi ya. perihal donasi, tapi kalau memang ada lagi yang kemudian berbuat yang lain di luar yang lain, pasti kan kita akan pertimbangkan juga kan. Contohnya kalau misalnya kita dibuat tuduhan atau fitnahan yang itu mencemarkan nama baik saya, maka saya dimajukan nggak mungkin. Sabar aja teh. Termasuk statement-statement dari yang katanya pengacara ini inisial A, ini menghina saya, udah luar biasa melecehkan saya sebagai seorang perempuan loh, gitu. Jadi agak shock juga saya. Hari ini saya full, saya live streaming tadi untuk charity juga, komisinya bukan untuk saya. Selesai tadi jam berapa? Jam 10 lebih, jam 11 tiba-tiba dapat rekaman tentang penghinaan saya tuh. Saya harus di mana? Saya diem aja, bingung juga. Saya yang jadi korban terus jadinya. Saya diserang terus sama sana sini, bingung. Saya diem, bingung. Saya nggak ngomong juga, bingung. Saya ngomong juga kayak gini, nanti saya dibilang salah lagi. Jadi serba salah posisi saya sekarang. Kalau saya diem nanti dibilang benar, kan lucu juga. Dan Novi itu dibilang apa lah maksudnya? Wanita ini, wanita tidak benar gitu. Suka katanya. Gitu loh. Ya, itu semua kembali ke Novi. Karena di sini Novi harus belajar sesuatu yang baru seperti aku udah sampaikan ke Novi kemarin. Novi ingin bersikap, silakan bersikap. Tapi semua sikap itu ada konsekuensi ke depan yang bisa kembali ke Novi. Gini loh, Nov, kadang-kadang kita tuh harus bersabar untuk sesuatu yang memang merugikan kita. Kamu lihat bagaimana Bang Densu bersikap dari awal kan, tidak terburu-buru tapi tidak tepat waktu, tidak salah waktu. Artinya memang kalau misalnya ada poin-poin di mana Novi ingin bersikap itu bisa, tapi sekarang lebih baik tenang dulu karena mengalah sekarang pun tidak membuat kamu kalah. Saya pikir orang juga tahu kalau kamu tidak begitu dan kamu tidak perlu terlalu terburu-buru untuk menegaskan bahwa kamu nggak begitu. Nah ini ada satu pembelajaran baru yang baik yang berguna untuk Novi ke depan dalam tugas dan visi misi Novi di bidang kemanusiaan. Jadi pelan-pelan aja. Saya pikir gini loh, Nov, semakin banyak yang mendukung kita juga nggak boleh lupa bahwa kita ini adalah orang yang harus membuat perdamaian. Kita harus bisa menenangkan sebuah pihak. Tapi kalau memang itu pun tidak bisa, baru kita bergerak. Artinya kita harus sabar dulu, tenang dulu, jangan buru-buru emosi. Oke. Guys, semalam tanggal 4 Desember itu tuh udah ada terjadi pertemuan. Ya, terjadi pertemuan antara Bang Densu dengan FA yang difasilitasi oleh Pak Menteri. Wah, ini sih luar biasa ya guys. Ini sih luar biasa. Dari awal udah bilang ya kan, damai itu indah gitu loh. Ya kan dari awal juga konteksnya apa, ya kan. Nah itu udah terjadi perdamaian tuh ya kan. Menurut info yang gue dapet ya kan, masing-masing pihak akan mencabut laporannya terkait dengan donasi Agus ini. Jadi yang kisru-kisru terjadi karena donasi Agus ini, para pihak akan mentarik laporannya di Polda Metro Jaya. Ya infonya begitu guys, ya kan. Nah habis itu gue nonton lagi tuh komalnya di drama halu ya kan. Nah Bang Densu masuklah ke sana gitu kan. Nah ini guys ya poinnya. Ya kita nih netizen ya, kita netizen udah stop, jangan lagi ngebully si Agus ya. Jangan lagi ngebully Agus, ini udah ada titik terangnya. Dan udah kelihatan kan, udah kelihatan waktu di kementerian kemarin ekspresinya gimana ya kan. Itu udah kelihatan. Akhirnya mereka semua bisa menerima ketika Pak Menteri turun tangan. Gitu guys. Ya. Jadi ya udah, kita para netizen stop. Ya, jangan lagi ngebully si Agus.
ya kan? Iya. Ya namanya manusia bisa salah ya Beb, ya kan? Yang penting dia sadar. Yang penting dia sadar. Ya, yang walaupun penting aku ini nanti sadar. akan ada kaitannya dengan para donatur ya. Akan ada kaitannya dengan para donatur, ya udah. Kita lihat lagi nih perkembangannya. Berarti prediksi gue salah ya, nggak sampai 20-30. Tadi gue pikir dengan masuknya orang baru bisa sampai 2030 guys, ternyata enggak ya. Mudah-mudahan semua bisa calm down ya kan, karena kisru Amin. ini sudah ketemu nih titik terangnya. Nah makanya ya guys, kata Bang Denny Sumargo ya, malu guys kalau sampai Pak Menteri turun tangan, Pak Yusuf Hamka turun tangan, kita masih bekisruh. Iya, Ya. malu. Gitu guys. Jadi kita damai-damai aja, tentram-tentram aja ya kan. Nanti gue update lagi bagaimana si dana donasi ini. Gitu guys. Jadi kalau nonton nanti di di konten gue tentang si Agus, nonton sampai selesai. Ya, jangan tengah-tengah. Nggak ketemu ujungnya gitu. Oke? Gitu dulu ya guys. Thank you.